Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami menyaksikan NTV Prime Dialog. Saya kembali lagi ke Mas Tommy yang bergabung dari Singapura. Mas Tommy, saya harus membahas sedikit soal gelombang protes patah hati ditinggal Sintayong. Dan kemudian ada juga rasa tidak puas dengan pemilihan Kluivert sebagai pelatih timnas yang baru. Ini kira-kira gelombang yang begitu besar terasa sekali di media sosial. Seberapa mengkhawatirkan menurut Mas Tommy dan akan menjadi sandungan untuk performance pelatih baru kita? Saya kira sesuatu yang biasa, apalagi Indonesia yang memang dikenal sebagai negara yang memang gila bola. Jadi tim nasional itu sudah seperti milik semua orang. Dan sekali lagi, apa kecintaan yang begitu tinggi sebetulnya tidak bisa dilepaskan karena prestasi kualitas sepak bola, bukan kualitas prestasinya ya. Sepanjang karirnya Sintayong belum berhasil membawa Indonesia menjadi juara, tetapi kualitas permainan sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik. Itu yang membuat orang merasa memiliki, mau datang ke Stadion Gelora Bung Karno, mau bersusah payah menyaksikan, bahkan ketika kalah maupun menang dukungannya tidak pernah surut. Itu adalah salah satu indikator. Apa yang kemudian bagi PSSI sendiri, tentunya sekali lagi ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah yang harus bisa dijawab. Mudah-mudahan keputusannya yang diambil itu bukan keputusan yang keliru, tetapi ke depan tentunya perlu ada perbaikan di dalam tubuh PSSI. Perbaikannya yang pertama adalah kehadiran pelatih seperti pelatih Kluivert itu harus diutamakan bukan hanya sekedar pada tim nasional, tetapi kepada pembinaan menyeluruh pembinaan sepak bola Indonesia. Bahkan sampai tingkat umur, ya kan, usia muda itu harus menjadi perhatian PSSI. Yang kedua adalah perlunya pembagian kerja. Mengapa kemudian kontroversi seperti sekarang ini terjadi? Karena memang sekarang segala sesuatu ada di tangan Ketua Umum PSSI. Jadi one man show itu terasa sekali di PSSI. Padahal di semua organisasi federasi sepak bola untuk urusan pertanyaan-pertanyaan itu saya kira umum muncul dari pencinta sepak bola di tanah air, dan saya kira inilah sesuatu yang saatnya bagi PSSI untuk bisa menjawab bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu untuk kebaikan sepak bola Indonesia, dan apa yang dilakukan dengan memilih pelatih Kluivert itu bukan sebuah kekeliruan. Oke, baik. Bung Yosef mungkin bisa menambahkan karena gelombang protes yang terjadi di sosial media. Saya tidak tahu kalau per hari ini, per jam saat ini, apakah kemudian sudah mulai menurun dan kemudian mulai merapat dan mendukung pelatih yang baru. Tetapi kan kemarin dalam beberapa hari kita terasa sekali bagaimana friksi antara para pencinta Sintayong yang kemudian patah hati karena dipecat dengan tiba-tiba. Ya, saya kira keputusan PSSI untuk segera mengumumkan trio pelatih dari Belanda ini pas ya, bahwa jangan sampai ada ruang yang cukup terlalu panjang untuk orang berspekulasi. Kemudian jangan terlalu berpanjang-panjang ya. Berpanjang-panjang, orang kemudian mencaci maki dan seterusnya dan seterusnya. Sama sekali situasinya tidak kondusif, tidak produktif ya. Nah, dengan ada kepastian ini saya kira kita bisa sama-sama mengatakan, yuk kita move on ya, bahwa kita harus berterima kasih kepada Sintayong, karena Sintayong lah atas desakan dia, PSSI kemudian menaturalisasi pemain-pemain berdarah Indonesia. Karena Sintayong menuntut itu. Lalu dilayani, diikuti oleh PSSI. Itu salah satu jasa yang jelas. Kemudian saya pikir bahwa jawaban yang paling pas oleh trio pelatih baru ini adalah tidak boleh melakukan perubahan drastis terhadap komposisi pemain. Dan cara strategi bermain ya, karena begitu mereka merubah banyak kemudian dengan resiko kekalahan, katakan saja kekalahan besar dan bermain jelek, itu bisa jadi bumerang. Nah, itu yang saya kira penting, ada komunikasi antara PSSI, direktur teknik dengan pelatih baru, bahwa komposisi performa tim terakhir seperti ini, komposisi seperti ini. Tolong jangan lakukan banyak perubahan karena ada resiko-resiko begitu ya. Kemudian tiga pelatih ini saya kira sudah membaca bagaimana
eh, netizen Indonesia ya, pencinta sepak bola begitu terkejut, begitu shock ya, kemudian balik menyerang pelatih baru. Dan ini tantangannya untuk pelatih baru maupun untuk PSSI. Oke, di sisi lain kalau mengomentari bagaimana Mas Tommy tadi memberikan catatan bahwa mungkin kritikan itu kemudian bisa jadi masukan juga untuk PSSI bahwa pembinaan sebenarnya harusnya dilakukan, kemudian jangan one man show ketika ingin memecat dan mengganti itu kriterianya harus jelas dan terbuka. Ya, saya sangat sepakat bahwa ada perubahan di tubuh PSSI maupun di tubuh manajemen timnas sehingga kemudian kita mencapai pada titik ini. Okay. Itu harus diakui bahwa dua-duanya. Tetapi kan seperti kata Mas Tommy, ini organisasi besar. Kemudian ini milik katakan minimal 200 juta orang Indonesia pencinta bola. Nah, tidak bisa kemudian PSSI ini diolah oleh katakan bertumpu pada episentrumnya ada di satu orang. Tidak seperti itu. Yang kedua, saya juga sepakat dengan Mas Tommy bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan nanti pelatih hebat, timnas hebat yang semua produk import dari luar, sementara ini tidak dibenahi secara serius, roadmap-nya harus jelas. Termasuk tadi pelatih-pelatih yang usia junior ini harus menjadi prioritas, bahwa pelatih-pelatih yang AFC Pro, yang lisensinya AFC Pro harus diberi dukungan pembiayaan supaya mereka mau melatih sekolah-sekolah bola, SSB, akademi-akademi ini. Karena SSB kita kebanyakan sekedarnya begitu karena tidak ada uangnya di sana. Bagaimana mau pelatih yang lisensinya B atau A dan seterusnya untuk mau melatih itu? Mesti ada intervensi di situ, kebijakan, termasuk dari Kemenpora. Jangan sampai semua uang ini hanya untuk sepak bola, sementara cabang lain terbengkelai, bahkan sepak bolanya juga hanya untuk timnas senior. Kemudian yang juniornya tidak diurus, padahal dana cukup besar dialokasikan ke sana. Oke, baik. Saya akan ke Mas Tommy untuk pertanyaan terakhir penutup segmen ini dan juga penutup dialog ini, Mas Tommy. Ini kan kira-kira kita harus, saya sepakat dengan kata-kata Mas Tommy tadi mengatakan bahwa kita harus kasih waktu, kita harus beri kesempatan. Tetapi kira-kira apa yang akan terjadi pada bulan Maret ketika hasilnya tidak bisa memuaskan 200 juta warga negara kita yang pencinta bola dan sangat fanatik ini, Mas Tommy? Ya harus siap untuk jadi backfire. Apalagi kemudian pertandingan pertama dari 4 pertandingan yang tersisa ini kan sebetulnya sangat challenging. Mengapa? Karena kita harus ke Australia dan berhadapan dengan Australia yang sekali lagi Australia itu salah satu langganan putaran final Piala Dunia. Yang selama ini memang kondisi mereka tidak cukup baik, karena itu mereka akan bermain all out. Kalau kemudian menghadapi tim tuan rumah yang akan bermain habis-habisan, kemudian tidak menerapkan strategi yang tepat, itu sebetulnya sama dengan bunuh diri. Jadi kalau kita sekali lagi bermain terbuka, kualitas kita, karena sekali lagi tim nasional kita ini kan baru dibentuk, mungkin ketika putaran ketiga ini akan berjalan, dan tidak cukup banyak waktu bagi mereka untuk bermain bersama. Dan selama ini mereka pun bermain di klub-klub yang berbeda. Karena itu waktu yang dimiliki Kluivert untuk membina tim nasional, membentuk sebuah tim yang solid menghadapi Australia, juga nanti akan sangat terbatas. Karena itu sekali lagi pertandingan melawan Australia itu akan menjadi penentu. Karena kalau di sana kemudian kita gagal meraih poin, itu akan backfire. Dan sekali lagi semua orang akan mempersalahkan PSSI, akan mempersalahkan Ketua Umum PSSI karena melakukan pergantian. Tetapi sebaliknya kalau di Australia kita bisa mencuri poin, ya, bisa mencuri poin, saya kira ini akan menjadi modal untuk memainkan 2 pertandingan di kandang melawan Bahrain dan satu lagi China. Melawan China. Kemudian baru terakhir kita melawan Jepang. Jadi 2 pertandingan melawan Bahrain Bahrain dan China itu akan sangat menguntungkan. Tetapi sekali lagi pertandingan melawan Australia itu akan betul-betul menjadi penentu apakah kemudian kita akan berhasil di 2 pertandingan kandang menjamu Bahrain dan kemudian China. Oke, baik. Itu yang kita nantikan 20 Maret hasilnya akan seperti apa. Tapi saya kasih kesempatan sedikit saja, Bung Yosef, waktunya sudah sangat habis. Tapi kemudian kalau mau bicara target yang cukup realistis untuk melawan Australia, kemudian Bahrain dan China akan seperti apa kira-kira harusnya target yang ditetapkan? Iya, seperti kata Mas Tommy, publik mengharapkan
kita bisa meraih poin di Australia, kemudian 2 partai kandang kita mengambil semua poin 6. Karena target dari 4 partai sisa kalau mau lolos harus 7 poin. Oke. Itu baru aman. Mau peringkat 3 maupun 4 harus 7 poin. Nah, 7 poin itu dari mana? 6 dari Cina dan Bahrain main di Indonesia. Lalu kalau mencuri poin 1 poin dari Jepang kayaknya berat. Iya. Mungkin Australia karena ini sama-sama Eropa. Pemain-pemain Belanda ketemu pemain-pemain Eropa, Australia yang rata-rata main di Inggris. Mungkin ini relatif lebih mudah. Tetapi sekali lagi memang kuncinya ada di pelatih. Jangan sampai melakukan perubahan yang drastis, mau main konsep mereka. Padahal mestinya menurut saya sebaiknya yang sudah ada rubah saja sedikit, biar pemain-pemain ini tidak lagi harus bermain dengan konsep baru. Iya. Ikut saja konsep yang sudah dimain oleh Sintayong, hanya mungkin ada beberapa perubahan. Baik. Kalau dengan demikian maka tidak akan terjadi hal yang fatal. Kalau tiba-tiba berubah drastis, kemudian kalah telak dan main jelek, Dipersalahkannya lebih gila-gilaan lagi ya. Itu sangat fatal Oke. akibatnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan sama-sama tunggu seperti apa nanti hasilnya di bulan Maret pertandingan melawan Australia. Terima kasih Mas Tommy dan Bung Yosef untuk waktunya bersama kami Ya, di sama-sama. NTV Prime. Makasih Mas Pemirsa, Tommy. tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda.